Sebelum mengakhiri penjelasan ini, penting juga untuk diungkapkan di sini bahwa PBNU telah menemukan satu dokumen akta notaris tentang pendirian suatu perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Akta yang dibuat oleh notaris Sodikun SH MKN itu menyatakan bahwa Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah itu didirikan pada tanggal 26 Juni 2019 berdasarkan permintaan dari Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyhudi yang masing-masing termaktub sebagai Ketua Umum, Rois Am, dan Sekretaris Umum atau Sekretaris Jenderal. Akta notaris tersebut telah didaftarkan kepada dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan surat keputusan AHU 0007 241 0107 tahun 2019 tertanggal 17 Juli. Di dalam akta notaris tersebut juga memuat anggaran dasar yang sama sekali tidak menyebut Nahdlatul Ulama. Adanya dokumen resmi berupa akta notaris dan surat keputusan Menkumham tentang pendirian Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah memiliki implikasi hukum yang sangat prinsipil. Pertama, bahwa Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyhudi yang tercantum di dalam dokumen tersebut telah dengan sengaja mengubah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman yang semula merupakan badan otonom menjadi Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah sebagai badan hukum perkumpulan tersendiri yang sama sekali tidak terkait dengan Nahdlatul Ulama. Kedua, oleh karena itu Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyhudi dengan sendirinya tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam bentuk apapun atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau disebut Jatman yang merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama. Ini harus menjadi harus digarisbawahi oleh kita semua bahwa besok kalau ada acara yang diselenggarakan atas nama Jatman oleh mereka itu tidak punya legal standing, tidak punya kekuatan hukum, dan itu justru melanggar hukum yang sah Kongres hari ini. Bapak Ibu, para alim, para kiai, demikian penjelasan ini disampaikan sebagai bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban atas keputusan yang telah diambil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, amin. Dan kongres ini nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, dan berkah untuk kita semua dan untuk NU dan Indonesia. Pada tanggal 2 September 2024, Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf dengan didampingi oleh Wakil Ketua Umum PBNU Haji Amin Said Husni menerima kunjungan silaturahim serombongan mursyid Thariqah dan beberapa pengurus Idarah Wusat Jatman yang dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, salah seorang majelis Ifta wal Irsyad Idarah Aliyah Jatman. Pada intinya para mursyid tersebut menyampaikan keprihatinan atas kondisi Idarah Aliyah Jatman yang sudah kadaluwarsa dan tidak kunjung menyelenggarakan muktamar. Oleh karena itu para mursyid memohon kepada PBNU agar mengambil alih pelaksanaan muktamar Jatman atau Jatman agar dapat segera dipilih kepemimpinan yang baru untuk menggerakkan kembali roda organisasi yang sudah lama stagnan atau berhenti. Menanggapi permohonan tersebut, Ketua Umum PBNU menyarankan agar diselenggarakan suatu forum yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Idarah Wusta dan perwakilan dari Idarah Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023 untuk bermusyawarah dan mencari jalan keluar, mencari solusi terbaik yang bisa disepakati bersama. Maka dengan difasilitasi oleh PBNU, forum silaturahim yang disarankan oleh Ketua Umum PBNU itu telah terlaksana pada tanggal 19 September 2024 atau 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertempat di Hotel Bumi Surabaya dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Zulfa Mustafa dan Wakil Sekjen PBNU Haji Lukman Hakim serta dihadiri oleh hampir seluruh pimpinan Idarah Wusta.
Habib Lutfi bin Yahya yang juga diundang sebagai Pimpinan Idarah Jatman Masaidmah tidak dapat hadir pada pertemuan di Surabaya tersebut. Forum tersebut selanjutnya sejatinya merupakan pertemuan informal dan tidak punya kewenangan untuk membuat keputusan formal. Tapi setidak-tidaknya diharapkan bisa menjembatani perbedaan pandangan dan membangun kesamaan persepsi tentang upaya untuk mengatasi stagnasi kepengurusan Idarah Aliyah Jatman. Namun harapan itu rupanya belum bisa terwujud. Memang benar pada tanggal 21 Muharram atau 28 Juli 2024 Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar menerima surat dari Rois Am Idarah Aliyah Jatman, yaitu Dr. Honoris Causa Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, yang pada intinya mengajukan permohonan kepada PBNU untuk memperpanjang masa Idarah Jatman Aliyah masa hikmah 2023 perlu diperbaharui, bahwa Rois Am menerima surat tersebut dari Sekretaris Habib Lutfi pada tanggal 28 Juli 2024, lebih dari 1 tahun setelah berakhirnya masa hikmah kepengurusan Idarah Aliyah Jatman. Terhadap surat dari Habib Lutfi tersebut, PBNU menilai bahwa sekalipun surat tersebut dibuat atas kop surat Jatman, ada nomor surat dan distempel, tapi karena hanya ditandatangani oleh Habib Lutfi sendiri, maka PBNU menganggap surat tersebut lebih bersifat surat pribadi, tidak resmi dari organisasi, dari Habib Lutfi kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar. Selain itu, sekalipun surat tersebut tertanggal 18 Agustus 2023, tapi karena baru disampaikan kepada Rois Am pada tanggal 28 Juli 2024, maka PBNU menganggap surat tersebut wujuduhu ka'adamihi, ada tapi dianggap tidak ada, karena ini tidak ada tanda tangan yang lengkap. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang diatur pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, bahwa PBNU dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap badan otonom tingkat pusat. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2024 mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan Idarah Aliyah Jatman masa hikmah 2018-2023 yang kemudian ditetapkan dengan surat keputusan PBNU nomor 2008/PBNU.01/A angka Romawi 2.01.33-9/10/2024 tertanggal 25 Oktober 2024. Selanjutnya, untuk menyelenggarakan forum permusyawaratan Kongres Jatman, PBNU menunjuk satu kepanitraan yang ditetapkan dengan surat keputusan PBNU nomor 301 dan selanjutnya tertanggal 3 Desember 2024 yang diberi tugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres Jatman dengan sebaik-baiknya.